Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Reza Aula. Saya dari kelas F2. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Abizar. Tugas BABP tentang bulan Ramadan. Berjudul Cahayati, puasa tapi tidak sholat. Dari Ustadz Das'ad Latif. Alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa saya hormati, sejak kecil kita orang Islam sudah hafal dan paham betul rukun iman. Rukun Islam itu ada 5, bermula dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menunaikan ibadah sholat, berpuasa di bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat, dan kelima, naik haji bagi yang mampu. Khusus bagi ini yang mendirikan maaf ya, salah dikit, mendirikan salat ini tidak ada alasan kalau puasa boleh tidak dilakukan ketika dia sakit, tapi tetap bayar kalau dia sakitnya selama-lamanya. Boleh dengan cara bayar fidyah haji, boleh di tetap Islam. Kalau dia tidak mampu, tapi kemudian sholat apapun, alasanmu tidak bisa. Bahkan Nabi, sabar ya teman-teman, tulisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan atas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir. Itu dengar ya, di hadapan Allah. Nah, di sini sholat penting. Ada orang puasa 30 Ramadan, gak ada lepas, tapi tidak ada sholatnya. Ini gak ada gunanya ya teman-teman. Kenapa? Karena sholat itu miftanul jannah. Sholat itu kuncinya surga. Kunci surga, gemboknya tidak tahu ya guys. Ketika kau tidak sholat, semua amal-amalanmu tidak ada faedahnya. Ada anak muda biasa berkata, nggak penting sholat, yang penting main FF. Yang penting hatimu dong. Kalau orang berkata yang penting sifatmu baik, Nabi tidak mesti sholat. Kenapa? Beliau orang paling baik akhlaknya dan sifatnya. Tapi ternyata beliau mulia, beliau baik sifatnya, beliau bersih hatinya. Beliau tetap mendirikan sholat. Bagi saudara-saudara yang selama ini masih mengabaikan sholat, ingat, andalan orang yang paling merugikan dalam Al-Quran saat Al-Fat 29 di secara terang menerang, dan 5 tanda orang Islam itu, ciri dan karakter orang Islam itu, satu di antaranya dari 5 itu rencumahum, rukun sujada, mereka ruku dan sujud. Sholat 5 waktu bagi mereka yang tidak sholat, tidak ada telerir bagi mereka. Dia mengatakan, saya sakit, Allah kasih toleransi. Kalau sakit, sholatlah sesuai kemampuanmu. Tidak bisa berdiri, Allah kasih keringanan, bisa duduk. Kau tidak tahu kiblat, boleh menghadap ke mana saja selama betul-betul keringanan, bisa duduk. Kau tidak tahu kiblat, boleh menghadap kemana saja selama betul-betul tidak tahu. Tapi ingat saudara, ketika kita ingin mendirikan sholat, setan ini dia kerangka segala kemampuannya untuk menghalangi dan membuat kita tidak mendirikan sholat. Kenapa? Kemampuannya untuk menghalangi dan membuat kita tidak mendirikan sholat. Kenapa? Karena inilah puncak ibadah. Biar ibadahmu yang lain baik, puasamu bagus betul, tapi tidak sholat, semua akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini menjadi pelatihan bagi mereka yang malas sholat. Tunaikan sholat dengan baik sebaiknya. Mudah-mudahan lepas Ramadan tetap memeliharakan sholat. Semoga ada manfaat baik. Sekian pembahasan dari saya Reza Aula. Kalau ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah.